Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi waktu dan juga rahmatnya selalu kepada kita, terutama pada pagi hari ini kajian KSO 136. Assalamualaikum kepada Dr. Fidiansah yang akan memberikan materi pada hari ini. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga kepada Mbak Dewi Tejawati. Hari ini kita akan membahas mengenai sesuatu yang sangat penting bagi kita dan nampaknya sangat dibutuhkan, yaitu menggapai ketenangan jiwa. Dan saya ulangi, akan disampaikan oleh Bapak Dr. Fidiansah, spesialis kalau tidak salah kesehatan jiwa KJMPH, dan beliau adalah pengajar juga di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Karena waktu yang sudah mepet dan hari ini kita akan memulainya dengan sari tilawah yang disampaikan oleh Mbak Dewi Tejawati yang akan dikemukakan, yang akan dibaca atau dilantunkan itu adalah Quran Surat Asyam ayat 7 sampai dengan 11. Untuk menyingkat waktu, saya persilahkan Mbak Dewi Tejawati. Monggo, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawwaha wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kadzabat Samud bi taqwaha. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka Dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya jiwa itu. Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Kaum Sumud telah mendustakan Rasulnya karena mereka melampaui batas zalim. Shadaqallahul azim. Maha suci Allah dengan segala firman-firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dewi Tejawati. Sekarang saatnya bagi kita untuk mendengarkan tausiah dari Bapak Dr. Fidiansah, dan hari ini di KSO 36 ini adalah kehadiran beliau yang kedua. Ketika pertama kali kalau tidak salah ya dokter Fidiansah pernah hadir juga pada episode 97 ya. Kepada Pak Dr. Fidiansah, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya cukup jelas? Alhamdulillah jelas Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi
wa ashabihi ajmain amma ba'du. Rabbi sholli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari senantiasa pada kesempatan yang berbahagia ini, di tengah kita dapat menghirup oksigen yang nyaman di pagi hari, dan setelah tadi melaksanakan sholat subuh, semoga segala amaliyah yang masih Allah berikan kepada kita persembahkan untuk melakukan yang terbaik di dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Rasa syukur ini merupakan jaminan bagi orang-orang yang yakin, karena la in syakartum la'azidannakum. Kalau kita menjadi orang yang selalu pandai bersyukur, Allah akan tambah terus. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan kalau kita termasuk orang-orang yang kufur atau tidak pandai bersyukur, maka sebaliknya Allah akan menimpakan azab yang sangat pedih di hari kiamat nanti. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW, pada keluarga, para sahabat, dan pada pengikutnya yang setia. Dan semoga kita bagian yang tidak terpisahkan untuk menjadikan pengikut setia ini menjadikan Islam sebagai rahmatan yang alamin. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsir atas kesempatan untuk saling berbagi di dalam kesempatan ngaji bareng pada pagi hari ini. Izinkan saya untuk share screen. Semoga sudah tampil. Sudah. Udah dok. Ya, saya diminta untuk mengangkat topik menggapai ketenangan jiwa yang merupakan kajian dari ngaji bareng yang luar biasa. Apa yang sudah disampaikan tadi merupakan konsistensi dari kita semua untuk terus meningkatkan iman takwa kita pada Allah melalui kajian subuh online ini. Beberapa hal yang nanti akan menjadi topik bahasan adalah apa sebetulnya yang dimaksud tekan dengan jiwa yang tenang, dan bagaimana kiat kita mencoba untuk menggapai jiwa yang tenang yang merupakan topik bahasan kita pada pagi hari ini. Kita akan mulai dengan fenomena yang tentu merupakan suatu masa atau zaman yang disebut dengan modern, milenial, dan kemajuan IT-nya. Namun di satu sisi, tampilan wajah modern ini menjadi dua hal yang menjadi antagonistik. Memang modernisasi berhasilkan mewujudkan kemajuan yang bahkan spektakuler. Ya. Kita bisa berhimpun dalam majelis ini karena kemajuan teknologi. Yang pada masa lalu kita harus berhimpun, ngaji bareng, duduk dalam kondisi daring, luring. Ya. Kemudian kita harus menyiapkan waktu, dari Medan harus ke Surabaya, harus ke Jogja. Sekarang tidak lagi ya. Dengan menggunakan fenomena daripada hikmah COVID, kita bisa belajar teknologi ini tanpa batas dan kita bisa berhimpun dalam waktu yang singkat. Tapi di sisi lain, teknologi dengan kemajuannya juga menampilkan wajah-wajah kemanusiaan yang buram, yang menunjukkan manusia yang modern ini malah memiliki kegersangan di bidang rohani atau jiwanya. Nah, tentu dua fenomena wajah ini yang disebut dengan bencana modernisasi kalau kita tidak menyikapi dengan baik, sehingga dalam dunia kedokteran sendiri perubahan-perubahan penyakit itu sudah bergeser dari infeksi ke degeneratif dan dari persoalan fisik ke arah jiwa. Dengan demikian tema ini tentu menjadi menarik kalau kita ulas, karena beberapa data yang kalau dihubungkan dengan kesehatan jiwa ini tentu merupakan sesuatu yang Allah tadi ingatkan dalam banyak ayat ya, yang menggambarkan memang bahwa kondisi kesehatan jiwa ini sih memprihatinkan sekali ya. Hampir di atas 12 juta ya orang Indonesia di atas 15 tahun itu terkena depresi, dan 7 di antara 10.000 rumah tangga terdapat orang dengan gangguan jiwa berat. Dan setiap hari lebih kurang 5 orang Indonesia meninggal karena bunuh diri. Dan ini tentu menjadi catatan yang harus kita perhatikan di lingkungan terdekat kita. Bagaimana keluarga, tetangga, dan masyarakat yang ada di sekitar kita terpotret dengan fenomena kesehatan jiwa yang tentu harus kita waspadai di tengah kemajuan teknologi yang tadi tentu sudah memudahkan kita. Nah, Allah SWT tentu sudah menyiapkan itu dengan sangat sempurna ya. Ketika Allah kemudian menciptakan manusia, inni ja'ilun fil ardi khalifah,
bahwa itu sudah dititipkan, ya, diberikan pada gunung, diberikan kepada ciptaan-ciptaan lain tidak sanggup. Ya. Nah, inilah yang dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Diturunkanlah Rasulullah SAW untuk menebar rahmat. Bagi siapa? Lil alamin. Bukan lil muslimin, bukan lil mukminin, tapi lil alamin. Artinya, semua hal yang kemudian Allah berikan di dalam tuntunan yang akan diterapkan di dalam kehidupan ini, itu memang betul-betul akan dirasakan bagi semesta alam. Bukan hanya segelintir orang. Selama tentu kita merujuknya kepada tuntunan yang ada, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, disinilah tentu Al-Quran dan hadis ini sendiri tidak sampai detail, ya, mencoba untuk menerangkan bagaimana penyelesaian solusi-solusi di era modernisasi ini. Tentu Al-Quran itu bersifat global, sehingga berlaku sepanjang zaman, sehingga pola praktis dan terinci itu diturunkan oleh para khalifah-khalifahnya. Kita inilah yang sebetulnya diminta untuk terus memacu dan memicu, mengeksplorasi lebih lanjut hal-hal yang belum dirinci secara berkala di dalam kehidupan manusia terus-menerus, ya, sesuai dengan zamannya. Namun kelengkapan ini sudah Allah turunkan ketika Rasulullah SAW mendapatkan amanah menyampaikan risalah Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Itu udah ayat penutup dalam surat Al-Maidah. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama untukmu dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Jadi Islam itu bukan agama yang diturunkan Rasulullah SAW, tapi sepanjang kehidupan kenabian, maka ajaran yang diberikan oleh para nabi dan rasul itu Islam. Namun kemudian disempurnakan dengan semua dinamika kehidupannya, maka Rasulullah SAW lah yang akhirnya mendapatkan amanah untuk menjadikan tuntunan daripada perintah dan semua larangannya di dalam petunjuk-petunjuk praktis yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Karena itu mari kita lihat kalau bicara tentang apa dampaknya bagi kehidupan manusia di dalam kesehatan. Nah, ini barangkali hal yang kurang difahami di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kesehatan pun di dalam kehidupan manusia itu sudah diberikan tuntunan-tuntunan yang Allah berikan melalui Al-Quran maupun hadis. Dalam sehari-hari kita sering berkomunikasi dan pertanyaan yang sederhana. Bagaimana kabarnya? Hampir jawaban kita secara umum, alhamdulillah sehat afiat. Nah, di mana sebetulnya perbedaan mendasar antara sehat dan afiat? Karena kalimat ini sering kita ucapkan, tapi makna yang hakiki tentang kedua keadaan ini sering tidak difahami secara utuh. Ya. Kalau bicara sehat, sebetulnya lebih kepada fisik. Bicara afiat itu bicara jiwa, ketenangan. Ya. Jadi bicara sehat afiat sebenarnya ingin menggambarkan kondisi fisik dan jiwa kita dalam keadaan prima. Sehingga kalau ada 4 kemungkinan yang bisa terjadi pada kondisi seorang, tentu yang kita idamkan adalah kondisi yang hijau. Ya, bagaimana kondisi kesehatan fisik kita itu betul-betul sehat dan jiwa kita dalam keadaan afiat. Ini tentu yang paling kita harapkan menjadi hal yang paling diidamkan. Yang paling tidak kita inginkan adalah sudah sakit fisiknya, lalu tidak afiat. Nah, ini tentu jangan sampai terjadi pada kehidupan kita. Nah, pertanyaannya tentu ada 2 kemungkinan lain yang bisa terjadi pada diri kita. Apakah kita menginginkan yang kuning, di mana kita sehat secara fisik, tapi tidak afiat? Ya. Atau sebaliknya, kita tetap berada pada keafiatan, namun mengalami sakit fisik. Ketika kita membahas 2 kondisi ini, maka baru jelas betapa keafiatan itu lebih penting daripada kesehatan fisik. Saya orang yang tidak sehat fisik matanya, karena sudah harus pakai kacamata. Dan mungkin ada yang sudah osteoporosis, mungkin juga sudah ada kelainan-kelainan jantung, dan sebagainya. Jadi fisik itu sendiri di dalam perkembangannya
wa man nu'ammirhu nunakhishu fil khalqi afala ta'qilun. Dalam surat Al-Yasin Allah berfirman, aku panjangkan umurnya, maka akan aku kurangi nikmatnya. Artinya kondisi fisik itu apa? Tak bantuin apa? Kondisi fisik itu bisa rapuh dan akhirnya kembali kepada masa yang dikatakan siklus kehidupan menjadi anak-anak lagi. Bongkok, sudah tidak lagi kokoh ototnya, matanya sudah rabun, bicaranya juga sudah tidak lagi kemudian jelas, telinganya tidak mendengar dengan baik. Itu adalah fisik. Namun keafiatan mestinya terjaga. Karena keafiatan tidak tergantung oleh usia. Keafiatan dia bisa terjaga ketika jiwa-jiwa ini menjaga kiat-kiatnya. Nah, mudah-mudahan para kajian subuh pada pagi hari ini adalah tergolong orang-orang senantiasa menjaga keafiatannya walaupun di tengah ketidakutuhan primaan fisiknya. Entah itu matanya sudah rabun katarak, entah mungkin sudah ada osteoporosis dan sebagainya. Yakinlah ketika keafiatan menjadikan kita lebih untuk bermakna di tengah kondisi fisik yang mungkin memang terbatas dan tidak sempurna. Nah, karena itu mari kita lihat bagaimana dinamika ini harus kita lalui, karena beberapa hari ini situasi Aceh yang pernah kita alami, kita diingatkan tentang bagaimana bencana alam, bagaimana kemudian kehidupan ini berlangsung dengan adanya gempa, adanya tsunami. Beberapa tahun yang lalu kita sudah disentil oleh Allah. Bagaimana dalam sekejap Aceh bisa luluh lantah dan beberapa wilayah juga bisa terjadi sebuah kondisi yang dikatakan tsunami. Nauzubillah min dzalik, dan semoga Allah senantiasa memuliakan kita semua di dalam menghadapi kehidupan dan gempa-gempa, gunung meletus yang kemudian menjadi peringatan-peringatan terhadap kebesaran Allah ini. Semoga menyadarkan kita, jangan sampai kemudian jiwa-jiwa ini tidak bisa mengendalikan apa yang semestinya dilakukan. Karena itu ini juga selalu kami ingatkan, ya, lagu Indonesia Raya saja baitnya itu menegaskan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Jadi founding father kita menciptakan lagu Indonesia Raya saja itu sudah dengan penuh penghayatan daripada maknanya. Indonesia ini merdeka karena pembangunan jiwanya. Namun begitu merdeka, ini diabaikan. Waduh, gedung-gedung, jalan raya, semua pembangunan fisik begitu menjadi hal yang diutamakan. Tapi melupakan pembangunan jiwa, dan akibatnya tentu ini menjadi malapetaka. Nah, mari kita lihat negara-negara yang kemudian Jepang dengan Hiroshima-nya luluh lantah dengan perang dunianya, tapi dia bangun jiwanya, dia kokohkan kemudian karakter-karakter kehidupannya, dan bagaimana kemudian di Qatar kita diingatkan bagaimana mereka mengajarkan tentang jiwa-jiwa yang tangguh di dalam budayanya. Nah, Indonesia sebetulnya lebih kaya dari situ karena lagunya sendiri sudah menegaskan ini, sayang kemudian memang tidak diimplementasikan dalam kehidupan ini. Nah, semoga topik ini mengingatkan kita, ayo kita jaga bagaimana menggapai Indonesia Raya ini dengan menjaga ketenangan jiwa-jiwanya. Secara umum, jika bicara definisi yang dilakukan oleh WHO maupun kebijakan nasional di Indonesia, ciri jiwa tenang atau jiwa yang dikatakan dalam istilah Islam nafsul mutmainnah adalah mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama, setiap orang itu kalau jiwanya tenang, dia sadar akan kemampuan dirinya. Ini yang dikatakan mengedepankan takdir baik dan buruk yang diberikan oleh Allah. Lalu dia mampu menghadapi berbagai macam dinamika kehidupan itu dengan cara yang kemudian tetap produktif. Lalu berperan serta, ini yang dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas, ya. Dia berperan serta karena azas manfaat yang dikedepankan. Lalu menerima baik apa yang ada padanya dan terlalu nyaman di dalam kehidupannya bersama orang. Berbagai macam karakteristik ini kemudian didefinisikan sebagai suatu kondisi orang yang jiwanya tenang. Nah, bagaimana ini kita capai? Ya, karena harus berhadapan dengan stres. Entah itu tadi gempa, bencana alam, tuntutan pekerjaan, kehidupan dinamika keluarga. Nah, sayang memang kemudian kita
kurang tepat menyikapi makna stres itu sendiri. Karena stres pada dasarnya keniscayaan dalam hidup. Hal yang harus dihadapi di dalam menilai dan mematangkan kehidupan manusia harus ada stres. Karena stres pada dasarnya adalah setiap keadaan atau peristiwa yang menyebabkan perubahan. Jadi stres itu netral. Yang membedakan setiap individu terhadap stres itulah mekanisme perubahannya, daya adaptasinya. Sehingga dia merasakan penyesuaian dari keadaan, entah itu tadi gempa, entah itu bencana alam, entah itu tuntutan pekerjaan. Namun orang yang kemudian dikatakan eustress adalah orang yang bisa menyikapi stres itu dengan kacamata yang positif. Karena itu dalil stres itu hukumnya wajib, dan Al-Baqarah 155-157 sudah mengatakan ini. Niscaya sungguh akan aku coba kalian, ya, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju', dari ketakutan dan kelaparan, wa naqsimnal amwal, dan kadang-kadang kekurangan harta, wa anfus, dan kekurangan diri, kepercayaan diri, wa thamarot, dan kekurangan buah-buahan, wa basyiris sabirin, dan beri kabar gembira orang yang sabar di dalam menghadapi ujian yang Allah timpakan. Apa cirinya? Alladzina idza asabathum musibah. Ciri karakteristik orang yang dikatakan selalu sukses menghadapi stres adalah ketika dia ditimpakan fenomena tadi, ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan makanan, kekurangan buah-buahan. Qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat istidraj yang mereka ucapkan. Sesungguhnya segala sesuatu adalah dari Allah dan juga kembalinya juga adalah dari Allah. Ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika muhtadun. Mereka orang yang mendapat selawat dari Allah dan rahmatnya, dan mereka orang yang selalu mendapatkan petunjuk. Jadi stres adalah keniscayaan, dan jiwa ini akan bisa menghadapi dengan baik karena setiap masa stres itu akan bisa dialami oleh setiap orang. Mulai pada kehidupan awal pun, ya, stres pada masa awal ketika manusia belum terjadi dalam fase pembentukan zigot, sudah ada stres. Bagaimana stres ini ketika dihadapi oleh ratusan juta sperma ingin menembus satu sel telur. Mereka harus berjuang dan mengalahkan tapisan-tapisan yang Allah sudah buat mekanismenya. Ada corona radiata, ada pelindung daripada sel telur agar tidak bisa ditembus oleh sperma yang tidak utuh dan tidak baik. Jadi stres adalah keniscayaan dimanapun kemudian kita berada, stres akan kita alami. Termasuk bayi-bayi seperti ini. Bagaimana mengajarkan toilet training saja sudah stres ketika ibunya tidak tahu bagaimana sebetulnya mengajarkan anak untuk buang air besar dan buang air kecil. Sampai akhirnya tertidur karena dipaksakan oleh cara toilet training yang tidak tepat ketika seorang balita melewati masa-masa perkembangannya. Jadi tidak ada yang akan terhindar dari waktu yang akan dilampaui dalam kehidupan ini, mulai dari fase awal sampai kemudian usia lanjut dia akan menghadapi. Sehingga stres pada dasar netral, dia bisa menjadi negatif, tapi dia juga bisa menjadi positif. Kalau negatif tentu ini yang keliru di dalam mengelolanya, tapi kalau dia menjadikan ini eustress, normostres, maka stres adalah cara untuk mematangkan kepribadian dan cara untuk menjadikan jiwa sehat atau afiat, dan adalah kunci sukses dalam kehidupan. Bukan pada fisiknya, tapi pada jiwanya. Dan ini tadi sudah dibacakan di dalam beberapa ayat yang tadi disampaikan. Terletak dari mana? Mengelola persepsi. Bagaimana jiwa-jiwa ini digempur dengan berbagai macam dinamika kehidupan, tapi kalau dia bisa mengelola persepsi dengan kualitas iman, maka dialah akan menjadi orang yang sukses yang tadi diucapkan di dalam surat Asy-Syams. Bahkan dalam surat Al-Insyirah Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan sudah ada kemudahan. Bersama, bukan sesudah. 2 kali Allah mengatakan ini menjadi penegasan. Bersama kesulitan dan kemudahan yang membedakan siapa? Persepsi manusia atau individunya. Karena itu bagaimana kiatnya? Minimal 4I. Menggapai jiwa tenang minimal melalui 4I. Yang pertama adalah yang kita sebut iman dan takwa. Bagaimana? Karena jiwa itu memang sudah dibekali dengan early warning system. Ini secara fa'ali bagaimana Allah menyiapkan jiwa di dalam menghadapi ketakutan, itu sudah ada early warning system.
important for our survival, we do something absolutely remarkable. Our bodies begin to react to a threat before we're even consciously aware of what the threat might be. Because when we're faced with danger, milliseconds count. At the first hint of danger, early warning signals are sent to the brain via the optic nerve to our tiny and primitive fear center, the amygdala. This prepares our body for action. Next, nerve pulses are fired down the spinal cord to the adrenal glands near our kidneys. This triggers a release of adrenaline. Now we're on full alert. Adrenaline is the vital hormone that can flood our body in a split second. As it reaches our lungs, we breathe more deeply and take in more oxygen. It also makes our heart beat faster. Oxygen-rich blood is diverted to our muscles. They are now charged springs, waiting for the signal to run or fight. All this before our conscious mind has even registered a threat. This reaction to fear has evolved. Ya, secara fisiologis, ilmu daripada neuroimmunoendokrinologi menjelaskan luar biasa. Bagaimana perangkat-perangkat kewaspadaan Allah ciptakan mulai dari amigdala di otak primitif kita untuk menapis apakah ini sesuatu bahaya yang harus kita hadapi, kita lawan atau kita lari dengan perangkat-perangkat sistem yang luar biasa, sangat canggih ya, bagaimana hormon-hormon bekerja sampai kepada jantung harus berdetak karena orang yang cemas itu deg-degan. Tanda bahwa Allah memberikan sinyal ada sesuatu yang kalian harus siapkan karena itu jantung berdetak-detak. Lalu nafas seperti tengah-tengah, keringat muncul menjadi sesuatu kesiapan untuk melakukan reaksi. Itulah mekanisme yang sebetulnya Allah sudah siapkan. Namun kalau ini tidak dilakukan cara yang kemudian sesuai, maka menjadi reaksi panik, reaksi cemas berlebihan, bisa menjadi depresi, bisa menjadi skizofrenia dan sebagainya. Nah, semoga fenomena faali ini ingin menggambarkan kepada kita Allah mempersiapkan fenomena early warning system di dalam menghadapi dinamika kehidupan. Namun jika berlebihan, maka itu akan menjadi jiwa-jiwa yang akan terpapar dengan penyakit. Tapi kalau dia tetap bisa mengelola dengan baik, maka adrenalin adalah cara untuk menyiapkan respon tubuh, menyiapkan dinamika cemas dengan proporsional. Namun kemudian kita akan lihat bagaimana ini bekerja secara proporsional kalau kita melewati 4 hal. Jadi mengelola persepsi adalah mengelola kualitas takwa. Mengelola bagaimana kita melihat kehidupan ini dari kacamata sudut pandang fa'inna ma'al usri yusra. Dua gambar yang sama, yang satu bisa menjadi permaisuri yang cantik, yang satu bisa menjadi nenek-nenek dengan kekeributannya, karena kita memandang dari sudut pandang yang berbeda. Begitulah kira kehidupan. Mari kita lihat tadi ayatnya sudah dibacakan oleh rekan kita. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Demi jiwa dan tumbuh kembang penyempurnaannya, Allah ilhamkan jiwa ini dalam kefasikan ketakwaan. Beruntung orang menyucikan dan rugi orang yang mengotori. Ini esensi ketenangan jiwa di sini. Minimal saya akan jabarkan menjadi 4. Yang pertama adalah iman. Jiwa yang tenang akan diikuti oleh keimanan yang kokoh. Dan ini Allah sudah berikan semacam sebuah bekal di dalam surat Al-A'raf 172. Ingatlah ketika Tuhan menurunkan anak Adam dari sulbi mereka dan mengambil kesaksian dari jiwa mereka seraya berfirman, Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Betul, Engkaulah Tuhan kami dan kami menjadi saksi agar yang demikian di hari kiamat nanti kami tidak mengatakan kami adalah orang yang lengah terhadap keesaan Tuhan. Jadi iman adalah landasan pertama, kekokohan tauhid, dan 13 tahun Rasulullah menggempur orang-orang yang jiwanya tenang walaupun disiksa, walaupun kemudian diusir. Tapi kalau jiwanya ini tenang, inilah yang kemudian fakta integritas di awal kehidupan yang tadi Allah katakan di alam rahim ini. Bagaimana di alam rahim ini
menciptakan fenomena fakta integritas pertama. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Betul ya Allah, ini harus kita jaga. Jangan sampai fakta integritas ini terlupakan karena kita makhluk-makhluk yang bertuhan kepada Allah SWT. Dan ini dicontohkan oleh kekokohan orang-orang yang betul-betul saat itu tidak bernilai, budak. Ya. Bagaimana seorang Bilal diintimidasi keimanan dan ketauhidannya tidak bergeming. Kalau dikatakan fisiknya sakit, tapi jiwanya dia tetap afiat. Hanya kalimat tauhid yang dia kumandangkan ketika siksaan diberikan kepada dirinya dengan pecutan, dengan hinaan, dan dengan intimidasi untuk mengubah ketauhidannya. Tapi Bilal kemudian menjadi orang yang Allah muliakan dan yakin fa'ina ma'al usri yusra sudah berhujam dalam dirinya. Sehingga kemudian Abu Bakar melihat siksaan yang begitu sudah sangat pedih, maka Allah turunkan pertolongannya dan akhirnya Bilal dibebaskan dari budak dan menjadi orang yang dimuliakan, menjadi pemanggil azan yang disandingkan kepada namanya Bilal ketika orang memanggil azan. Subhanallah, kita tidak akan sanggup ya melihat ujian-ujian kekokohan para sahabat yang ditempa dengan ketauhidan. 13 tahun Rasulullah mencoba untuk mengokohkan nilai iman dalam kehidupan manusia. Kenapa? Karena dialah modal utama di dalam jiwa-jiwa tenang. Kalau ada keimanan, maka dia tidak akan bergeming dengan apapun dinamika kehidupan yang ada di dalam kehidupan ini. Semoga ini menjadi catatan pertama. Yang kedua adalah iman ini harus istiqomah. Tidak bisa iman ini menjadi sesuatu yang hanya temporer dan situasional. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang berikrar keimanannya kokoh harus istiqomah. Tatanazzu alal malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Allah akan turunkan malaikat yang akan membuat mereka terhindar dari ketakutan dan kesedihan. Wa absyiru bil jannati kuntum tu'adun. Dan beri kabar gembira dari orang istiqomah karena akan diberikan surga yang kokoh. Inilah tadi janji Allah. Iman harus dilakukan dengan istiqomah, terus-menerus. Karena ini akan menjadi cara Allah menjadikan jiwa-jiwa itu tetap tenang. Walaupun fisiknya didera dengan semua siksaan dan sebagainya, namun jika iman ini istiqomah, maka dia akan meleburkan daya-daya fisik yang mungkin dihadapi. Dan fenomena ini telah dialami oleh kenabian-kenabian yang lain. Nabi Ibrahim harus dibakar. Masito harus dibakar. Tapi jiwanya tidak bergeming karena ada keistiqomahan dalam iman. Istiqomah harus dengan disiplin. Bagaimana caranya? As-sholatu imaduddin. Mengokohkan keimanan harus dengan tiang yang kokoh. Dari mana? Sholat. Keistiqomahan dalam umat Islam itu betul-betul terjaga karena dia minimal 17 rakaat. 2-4-4-3-4 yang harus kita konsisten. Barusan saja kita sholat subuh, nanti siang sholat zuhur, sorenya sholat asar, maghrib, isya, terus menerus. Minimal ini adalah keistiqomahan yang kita jaga untuk jiwa-jiwa kita tetap tenang. Dan ini harus kita jaga terus menerus agar bagaimana untuk mengatasi unfinished emotion. Jiwa kita itu rapuh, mudah terluka, mudah marah, mudah mengkritik, malah menjadi pendiam, menarik diri. Dan ini tentu bentuk respon yang perlu kita tenangkan minimal 5 kali sehari tadi. Kalau ini dilakukan, maka unfinished emotion tidak akan terjadi pada diri orang-orang yang tenang. Karena selalu dikatakan dalam bentuk-bentuk takbiratul ihram di tahap pertama sampai kepada salam di akhir sholat kita. Karena itu yang ketiga adalah setelah kita iman, lalu kemudian istiqomah dalam melaksanakan hal-hal yang harus kita jaga, maka orang yang jiwanya tenang selalu punya semangat, selalu berinfak. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul musinin. Berinfak adalah selalu dalam keadaan orang beriman dan istiqomah, baik dalam keadaan sempit maupun kelapang. Jadi, jiwa-jiwa yang tenang selalu akan terbawa karena kita semangat untuk selalu memberi. Semangat untuk memberikan apapun yang ada pada amanah yang kita titipkan. Entah itu harta, kita keluarkan 2,5%. Kalaupun nggak ada harta, diri kita berikan.
Dalam bentuk apa? Mungkin membantu menyingkirkan duri, memberikan petunjuk kepada orang yang sedang tersesat. Jadi berinfak dalam keadaan sempit maupun lapang adalah cara yang akan membuat jiwa tenang. Bagaimana kemudian yang paling ringan? Senyum. Ya, karena kalau berinfak dengan harta, memang kita harus menyiapkan dengan segala macam hitung-hitungannya, baik itu zakat fitrah, zakat mal, dan sebagainya. Dan itu tidak pernah akan mengurangi. Karena infak dari harta itu adalah sebagai bentuk pembersihan jiwa kita. Kalau kita nggak punya harta, maka tebarkanlah senyum. Tabassumuka fi wajhika lakas sedekah. Senyum kepada saudaramu adalah sama dengan sedekah, sama seperti tadi rahasia sistem limbik kita yang tadi terbangun di dalam sistem otak yang ada di dalam kehidupan ketakutan kita kelola dengan senyum. Karena senyum akan menghasilkan endorfin, serotonin yang seimbang. Hanya dengan bekal senyum yang tulus, di mana pemerintah tidak membentuk aparat tapi bekerja mandiri tanpa berhenti karena kita menebar senyum di dalam kehidupan kita. Mari semangat yang keempat ini berinfak. Kalaupun tidak dengan harta, tebarkanlah dengan senyum. Karena otak kita diberikan sebuah kekuatan untuk menebar kebaikan dengan cara menebar senyum. Yang terakhir adalah tentu istighfar, berzikir. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Jadi kemudian istighfar adalah cara untuk menjaga, karena kita memang makhluk yang tidak luput dari salah. Wa iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yudirru ala ma fa'alu wa hum ya'lam. Orang-orang apabila berbuat keji, dia menganiaya dirinya, dia ingat kepada Allah, lalu mohon ampun terhadap dosa mereka. Dan siapa yang bisa mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak akan meneruskan perbuatan tersebut sedang mereka mengetahuinya. Zikir, istighfar adalah kiat keempat yang akan menjaga jiwa kita agar tetap tenang. Dan ini tadi sudah diturunkan dengan cara berinfak, istiqomah, dan iman. Dan ini kemudian kita rumuskan lagi di dalam Tombo Ati menjadi lagu yang diambil daripada sebuah hadis, yaitu hati kita untuk menjadikan tenang, baca Quran dan maknanya. Sholat malam, berkumpul dengan orang seperti yang kajian ngaji bareng subuh ini, berpuasa, dan perbanyak zikir. Semoga kiat minimal 4 ini, iman, istiqomah, selalu mengedepankan infak dalam kehidupan sehari-hari, minimal dengan senyum, dan akhirnya selalu kita beristighfar dalam bentuk zikir-zikir yang kita lantunkan pada kehidupan kita. Itulah kiat akan mencapai jiwa-jiwa tenang. Semoga apa yang mungkin kita jadikan topik pada pagi hari ini memberikan kepada kita untuk kesadaran. Mari kita jaga jiwa-jiwa tenang, keafiatan kita, walaupun fisik kita sudah dalam keadaan rapuh dan sudah ada kemudahan, takia, yakinlah dengan keafiatan jiwa yang tenang, maka nanti Allah akan panggil, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sekiranya demikian, Mbak Eni, saya kembalikan kepada moderator. Billahi taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas tausiahnya Bapak Dr. Fidiansyah. Suatu kajian sangat menarik dan mengingatkan kita tentang pentingnya kesehatan jiwa, dan apa yang disampaikan oleh Bapak tadi itu betul-betul terjadi, dan para pendidik sebetulnya juga kemudian menyadari disruption di kondisi modern ini, kemudian akan mengikis banyak ilmu, dan yang menghadapi ketahanan nampaknya itu adalah sekarang jurusan psikologi ini ke depan kayaknya prospeknya semakin bagus. Dan saya beranggapan bahwa ilmu jiwa yang paling bagus itu adalah sumbernya memang di Al-Quran, yang merupakan nasihat atau ilmu, dan dari sanalah kita bisa mengetahui. Dan saya beranggapan bahwa sumber ilmu psikologi itu memang ada di dalam Al-Quran. Terima kasih kepada Bapak Dr. Fidiansyah. Nah,
kepada teman-teman. Monggo bila ada pertanyaan atau mungkin sharing pengalaman dan mungkin hal-hal yang ingin lebih jauh digali dari kajian pada subuh pagi hari ini. Silakan Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan hal-hal yang ingin disampaikan, misalnya pertanyaan, monggo. Saya buka kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Dr. Sugeng Yuwana. Terima kasih. Bagus sekali ini tadi uraiannya. Pak Dokter, gimana Pak Dokter di masyarakat ini sebetulnya banyak penyakit jiwa, khususnya tentang neurosa. Kalau psikosa biasanya datang ke rumah sakit jiwa, tapi yang psikosa tidak sadar gimana cara pendekatan supaya orang-orang yang mengganggu orang lain dengan penyakit neurosanya ini, sehingga dia itu bisa sadar dan menjadi hidup bermanfaat untuk lingkungannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Sugeng. Saya kira ini sebuah peringatan ya. Ada pembagian dalam istilah medis tadi, neurosa dan psikosa. Ya. Kalau psikosa itu mungkin tadi diilustrasikan orang yang sudah tidak lagi bisa hidup dalam realitas yang dapat difahami oleh lingkungannya, maka disebut realitasnya terganggu. Dia punya keyakinan menjadi Tuhan, dia mengamuk, bicaranya kacau. Makanya tadi Dr. Sugeng mengatakan itu biasa dirawat di rumah sakit jiwa. Karena insight-nya betul-betul sudah tidak lagi dia pahami mana yang realita dan tidak, sehingga dia mengalami yang disebut dengan istilah psikosa. Nah, yang satu lagi tadi Dr. Sugeng katakan neurosa. Nah, ini tidak sampai seperti itu, ya. Dia masih betul-betul dalam kehidupan sehari-hari itu memang terkategori normal. Ya. Namun terasa ya dalam dinamika kehidupan sosialnya. Contohnya mungkin yang lagi rame ya, Ferdy Sambo, itu contoh neurosa itu. Ya. Bagaimana dia mengalami suatu kesempatan dari peluang dan semua yang dia miliki, tapi disalahgunakan. Ya. Dengan semua peran yang bisa dia coba pakai, sampai melakukan manipulasi. Kita menyaksikan bagaimana persidangan itu sampai hakimnya gemes, jaksanya gemes, gitu ya. Karena masih sudah terbelenggu tadi dengan neurosanya selalu memanipulasi dalam setiap kehidupan dia, karakter dia orang yang manipulatif. Sehingga apapun dengan pada saat dia menduduki sebuah jabatan mungkin aman, ya. Tapi begitu sekarang pengadilan, walaupun kita berharap memang ini adalah bentuk daripada momentum ya, bagaimana pengadilan menempatkan dirinya. Kalau udah pengadilan Allah dengan segala macam pakai alat lah, pakai lie detector, masih bisa dimanipulasi. Ya. Tapi nanti di pengadilan Allah tidak bisa. Nah, pertanyaan Dr. Sugeng ini menarik. Bagaimana kita menghidupkan dan menyuburkan ya, jiwa-jiwa daripada potensi yang kita miliki agar jangan menjadi orang manipulatif. Jangan sampai menjadi orang yang lebih ekstrim lagi juga kepribadian yang antisosial. Betul-betul kehidupan itu dia putar balik, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Karena potensi daripada IQ yang brilian, kekuasaannya dan jabatannya, tapi disalahgunakan. Nah ini orang-orang neurosa, di sekitar kita sebenarnya banyak tadi angkanya. Maka tadi angka yang disebut neurosa itu mendekati 5-15% populasinya. Kalau angka psikosa itu hanya 1 per mil. Jadi kalau 5-15% angka neurosa itu sebenarnya ada di sekitar kita. Karena 1 di antara 6-7 orang. Jadi kalau sekarang ini ada berapa partisipan? 34 orang ya Mbak Eli ya? 34. Ya, statistik itu ada sekitar 5-6 orang mengalami neurosa. Ya. Dalam bentuk gradasinya, ya gradasi yang ringan tadi mungkin ada ketakutan yang tidak bisa dia kendalikan, ada kesedihan yang berlebihan, ada yang sedang menyelesaikan tugas belum
tuntas dengan segala macam mungkin amanahnya, entah itu jadi mahasiswa, entah itu jadi pejabat. Masing-masing kondisi neurosa ini sebenarnya banyak di sekitar kita. Nah, bagaimana kita membangun kesadaran ini tentu adalah yang kita harapkan tadi adalah kesadaran tentang bahwa kesehatan itu betul-betul harus dilihat secara utuh, fisik dan mental menjadi satu kesatuan. Kalau bicara kesehatan fisik mudah ya. Mata pakai kacamata nih seperti Dr. Endri, saya pakai kacamata tuh pasti dokter mata udah bilang matanya sakit gitu ya. Tapi kemudian dia mencari pengobatan itu betul-betul dia berikan. Nah, untuk jiwa, tapi Dr. Sugeng sampaikan, itu sering abai. Ya. Itu biasa. Nah, dari mana mulainya? Dari role model. Dari pola asuh sebetulnya. Jadi bagaimana kalau Dr. Sugeng menanyakan, kita mulai dari pola asuh. Dari mana pola asuh pertama? Peletakan dasar, makanya di dalam pendekatan kesehatan jiwa yang komprehensif dimulai dari peletakan dasar kehidupan seorang manusia ketika dia tadi akan menikah dan memilih pasangan hidup. Maka disebut pembekalan parenting skill. Menjadi orang tua nanti harus punya modal. Karena nanti dari situlah dia akan membekali setiap perkembangan berikutnya dari masa-masa mulai daripada tadi bayi dalam janin misalnya. Itu sudah diletakkan dasar-dasar kehidupan jiwa-jiwa agar jangan terkena neurosa. Ya, ibu-ibu yang hamil sekarang bagian dia tahu parenting skill-nya, dia tahu membekali itu dengan pendekatan-pendekatan semasa kehamilan juga dengan stimulus-stimulus yang baik. Di negara lain itu menggunakan misalnya dengan Mozart misalnya. Jadi lagi dalam kehamilan, ibu yang hamil itu didengarkan lagu-lagu yang menenangkan. Bagi Islam tidak. Dingajiin. Ibu yang lagi hamil itu mengaji. Bapaknya juga pada kesempatan mengelus-elus perut istri yang lagi hamil dengan sentuhan-sentuhan zikir. Jadi proses panjang ini, Dr. Sugeng, tentu tidak bisa terjadi begitu saja. Oleh pola asuh. Kita ajarkan dia, anak-anak misalnya, diajarkan tentang kebenaran, jangan manipulasi. Ting tong ada bel, bunyi rumah. Dia tahu yang akan datang adalah orang yang akan menimbulkan masalah pada bilangin bapak nggak ada di rumah. Kita udah ngajarin bohong itu. Ya, tanpa sadar, oh boleh bohong begitu ya. Hati-hati, itulah manipulasi sederhana ketika seorang memberikan keteladanan-keteladanan pada anak-anak yang di sekitar rumahnya. Nah, karena itu tadi pertanyaan Dr. Sugeng sangat fundamental. Dari mana? Dari pola asuh. Bagaimana kita mengajarkan tadi dinamika kehidupan ini dengan pola asuh yang baik dan benar dan tepat sesuai dengan ajaran yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana memulainya? Tadi keimanan, ketauhidan kita ajarkan. Makanya orang Islam ketika bayi lahir diazankan, bapaknya mengazankan, mengikomatkan, mengajarkan lagi terus sholat dan sebagainya, mengajarkan keistiqomahan dengan kedisiplinan tentang sholat, mengajarkan tentang puasa, mengajarkan tentang infak, zakat dan sebagainya. Kalau pola asuh ini betul-betul menghujam pada diri orang yang menjalankan syariat Islam, sebetulnya itu sudah menjadi model. Dan dari mana modelnya? Dari orang tuanya. Nah, ini sering fenomenanya terbalik ini. Orang tua dalam keadaan yang dikatakan tadi tidak menimbulkan suatu kehidupan yang memang Islami, tapi disekolahkan anaknya di sekolah Islami. Dia terima beres. Nah, kamu sekolah ya di sekolah Islami. Diajarkan di sana sholat, diajarkan semua ajaran Islam. Begitu pulang, dia nggak lihat potret itu di rumahnya. Ada kebimbangan ketika orang tua memang betul bagus mencoba menitipkan anak di sekolah yang berbasis agama, tapi begitu pulang, potret itu harus sama. Jangan hanya terima beres anak itu dititipkan pada lingkungan yang Islami, tapi begitu pulang, bapaknya nggak sholat, ibunya dengan segala macam kehidupan. Nah, akhirnya dia bingung. Mana yang benar yang sudah didapatkan? Jadi mohon ini menjadi catatan. Oke, bagus sekali sekolah Islam ada di sekitar kita. Namun yang paling penting adalah role model. Di dalam pola asuh berarti tanggung jawabnya siapa? Ku anfusakum wa ahlikum nar. Dimulai dari mana? Dari keluarga. Berarti kalau keluarga di mana? Dari para orang tuanya. Dari para orang tua yang akan menghasilkan generasi-generasi penerus. Mungkin ini Dr. Sugeng yang harus kita jaga di dalam menjaga hiruk-pikuknya kehidupan milenial, dan neurosa ini potretnya lebih besar.
bagaimana kita jaga jangan sampai kemudian ada di sekitar kita, tentu dari pola asuh yang dimulai dari contoh-contoh role model keluarga, bertutur kata yang baik, hidupkan rumah dengan Al-Quran, mengajarkan dia sholat dan sebagainya. Mudah-mudahan itu akan menjadi cara untuk dia tercegah dari sisi-sisi neurosa yang lebih banyak di dalam kehidupan kita. Demikian, saya kembalikan ke Bu Eni. Terima kasih Pak Dr. Widiansyah. Bagaimana Pak Sugeng Yuwana, pertanyaan Pak Sugeng betul-betul membuka satu ilmu baru tentang kejiwaan dari bukan ilmu baru, itu sudah lama. Dan fenomena di masyarakat ini kalau didominasi orang-orang neurosa menjadi pemimpin, menjadi role model, rusak. Bangsa ini akan rusak. Terima kasih. Maksud saya ilmu baru bagi yang non yang bukan mendalami hal tersebut, Pak Sugeng. Terima kasih banyak. Silahkan yang lainnya, berbagai macam hal yang sering kita temui di lingkungan kita itu memang menunjukkan hal yang seperti itu. Memang susah kalau nampaknya sehat fisiknya tapi ternyata hatinya itu tadi yang di dalam ilmu psikologi disebut neurosa. Monggo silahkan mungkin Pak Hendri atau Bapak Ibu hadirin sekalian, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustadz Dr. Widiansyah. Waalaikumsalam Bu Revina. Menyambung dari pertanyaan dari Mas Dr. Sugeng tadi, kalau kita menemui seseorang di sekitar kita seperti ini, langkah pertama yang akan kita ambil seperti apa? Karena ternyata setelah kita bergaul dengan seseorang, kemudian kita berinteraksi, kemudian kita dalam hati, kok ngene ya wong iki ya gitu. Jadi bagaimana kita harus bersikap begitu, Dr. Widiansyah. Hatur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebetulnya ada teori yang disebut dengan teori cermin. Ya, artinya begini, Bu Revina. Ketika kita dihadapkan dengan suatu fenomena, katakanlah mengalami sesuatu hal yang tidak nyaman, dimarahin gitu ya, diberikan hujatan-hujatan dengan segala macam orang-orang yang bisa memang melakukan itu dengan tidak patut. Nah, fenomena cermin sering kita lupa. Ketika kita seperti itu, lalu kita juga sama. Kita marah, sama marah. Kita diledek juga menghujat gitu ya. Padahal cara Rasulullah di dalam mencoba untuk melakukan apapun yang ada di dalam sekitar kita, kita yang harus menjadi role model perubahan. Jadi ketika tadi berhadapan dengan fenomena di sekitar kita ada seperti itu, maka yang paling mudah adalah berikan contoh kita juga melakukan hal yang tidak seperti yang mereka berikan kepada kita, dan bahkan kita mengajak dia untuk berubah. Mungkin ingat bagaimana Rasulullah memberikan contoh ketika nenek Yahudi yang selalu disuapi oleh Rasulullah. Sehingga ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar bertanya kepada anaknya, "Wahai anakku, Siti Aisyah, amal apa yang selama ini Rasulullah lakukan lalu aku belum lakukan?" Kata anaknya, "Udah semua ayahku, semua yang engkau tahu telah engkau lakukan. Tapi mungkin ada satu yang belum engkau bisa lakukan." Apa itu? Itu Rasulullah selalu menyuapi nenek di pojok jalan itu. Kalau begitu aku akan lakukan. Apa yang dilakukan Abu Bakar seperti orang, Rasul cuma nyuapin ya? Iya, nyuapin nenek itu. Disuapin pakai sendok. Nenek itu kemudian merasa kemudian asing. Siapa kamu? Udah? Ya aku Abu Bakar. Disuapin nggak mau. Kamu bukan yang biasanya seperti nyuapin aku. Loh, baru Abu Bakar tersengat. Berarti ada yang caranya beda Rasulullah menyuapin nenek tadi seperti apa? Lalu kata Aisyah, iya, Rasulullah kalau nyuapin itu diemut dulu sampai halus baru dimasukkan ke mulut nenek itu dengan tangannya. Subhanallah ya. Padahal nenek itu setiap lewat itu ngeledekin, menghujat Rasulullah, mengatai Rasulullah dengan segala macam caranya. Tapi Rasulullah kemudian memberikan akhlakul karimah yang sebaliknya. Makanya kemudian kaget begitu kemudian Abu Bakar bertanya tentang fenomena tadi, lalu nenek tadi ditanya,
Nek, kamu tahu nggak yang ngasih makan selama ini siapa itu? Nggak tahu, pokoknya karena nenek itu buta ya. Jadi ya, ketika Rasulullah menyuapi dia tidak tahu. Aku memang sedang mencoba untuk menjalankan dan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang itu. Dan itulah orang yang nenek selalu katain, nenek selalu hujat, nenek selalu lakukan bahwa dia adalah pembawa segala kehidupan ini menjadi susah dan sebagainya. Justru karena akhlak itulah kemudian nenek itu masuk Islam. Dengan kebutaannya, tanpa sebuah ajakan yang begitu sangat sulit, tapi begitu akhlakul karimah yang dicontohkan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Jadi kalau tadi pertanyaan Bu Revina, dari mulanya dari diri kita. Dari kita harus jadi model. Model apapun ya dalam kehidupan ini. Di setiap kehidupan level yang diamanahkan kepada diri kita, jadilah kita role model sebagaimana Rasul memberikan uswatun hasanah. Walaupun tentu kadarnya tidak seperti Rasulullah ya. Tapi minimal tadi keempat I tadi yang kita lakukan itu selalu kita kedepankan. Dalam kehidupan itu iman yang menjadi landasan kita. Kita contohkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam kehidupan masyarakat kita. Lalu kemudian lakukan istiqomah dan disiplin dengan terus-menerus, dikedepankan dengan semangat berinfak, azat manfaat, dan kita selalu memberikan zikir pada setiap kehidupan. Karena itulah mungkin Ibu Revina tadi, ajaklah dengan akhlakul karimah. Karena dengan akhlakul karimah itulah cara yang memang kemudian Islam dikedepankan. Saya kira Piala Dunia menggambarkan kita juga pada peta Qatar, menggambarkan Islam rahmatan lil alamin. Dia tidak bergeming, pembukaannya dengan baca ayat Al-Quran. LGBT betul-betul dia lawan. Miras dia itulah kalau sudah dikatakan, kalau kita sudah bisa man ra'al munkaron fal biadi, barangkali yang kalian melihat kemungkaran dan kalian punya kemampuan dengan jabatan kekuasaan, gunakan dengan tangan kalian. Itulah contoh kata. Kalau nggak sanggup, kalau nggak sanggup, maka dengan lisan. Sampaikan dengan kata-kata. Namun tetap ingat kata-kata yang ma'ruf. Bukan kata-kata yang tadi cermin menjadi hal yang kita lakukan yang sama. Kalau nggak sanggup dengan lisan, fabi qalbi, dengan hati. Jadi tentu perubahan ini tergantung kedudukan kita. Kalau pada momentum negara, lakukan dalam bentuk kebijakan. Kalau kita memimpin, lakukan dalam bentuk aturan-aturan yang kita turunkan. Karena itu biadihnya kita tunjukkan. Kalau nggak sanggup, babilisani. Sampaikan seperti yang mungkin kajian subuh ini. Kita mencoba saling berwasiat dalam kebaikan dan kebenaran. Kalau nggak sanggup juga karena tekanan yang begitu dahsyat, fabi qalbi, dengan hati dan doa. Jadi bagaimana Ibu Fani tadi ingin mencoba melakukan ajakan, maka yang paling mudah adalah belikan role model. Dari siapa? Dari diri kita yang akan mengajak. Tanpa kita menggembar-gemborkan Islam rahmatan lil alamin, tapi ada potret-potret yang menggambarkan Islam rahmatan, maka itulah yang nanti akan menjadikan kemajuan Islam. Kita berharap ini akan menjadi momentum pada semua lini, namun mulainya tidak harus dari jauh-jauh. Mulailah dari diri kita, dari keluarga kita, dan ajaklah dengan cara yang ma'ruf, dengan tutur kata yang baik, sesuai dengan levelnya. Ajaran Islam itu betul-betul holistik, ya. Dia tidak membabi buta, mengajak itu tanpa melihat siapa targetnya. Karena itu tadi Bu Revina, yang harus kita lihat tentu orang yang sedang kita ajak itu pada level mana. Karena sering kita membabi buta, levelnya itu menjadi general. Orang yang belum bisa baca aja Quran, kita ajak mungkin dengan sholatin, wah susah, baca Quran aja misalnya belum bisa. Mulai kita ajak tahsin, ya, mulai perdengarkan bagaimana itu contoh kata luar biasa dakwahnya. Di setiap sudut ada ajaran-ajaran Islam yang bisa mereka baca. Dan kita bisa lihat dengan media betapa banyak akhirnya masuk Islam. Karena melihat keindahan Islam yang ditunjukkan dengan tutur kata. Mudah-mudahan Maroko bisa menjadi potret yang akan membawa juga kemenangan dengan sujud, ya. Kemenangan tidak dengan hura-hura, kemenangan dia mencium orang tuanya, luar biasa. Kita doakan nih momentum yang bagus untuk di level manapun, di Piala Dunia, Islam ada di mana-mana untuk mengajarkan kepada rahmatan lil alamin, akhlakul karimah yang dikedepankan. Mungkin itu Bu Revina, sekedar tanggapan secara umum, walaupun secara teknisnya memang perlu kita lakukan secara sesuai dengan target daripada tadi siapa yang sedang kita hadapi. Contoh tadi Yahudi nenek-nenek,
mungkin beda lagi dengan waktu Umar ya dan sebagainya. Terima kasih Bu Eni, saya kembalikan. Terima kasih Ustadz Dr. Fidiansyah. Barakallah. Terima kasih Mbak Eni. Terima kasih Mbak Revina. Monggo, nampaknya diskusi kita semakin menarik karena memang banyak sekali kita ketemui di lingkungan kita fakta-fakta tersebut, dan kita juga bersyukur seperti yang disampaikan oleh Pak Dr. Ustadz Fidiansyah, bahwa Qatar itu betul-betul memanfaatkan momen untuk syiar Islam yang luar biasa. Monggo, yang akan menambahi mungkin Pak Hendri, Mas Ya, kalau nggak ada saya dulu nggih. Baik, Dokter, terima kasih tausiahnya bagus sekali. Ada beberapa hal yang mungkin perlu saya tanyakan. Yang pertama mengenai amigdala. Amigdala itu sebenarnya bagian dari otak atau apa ya, Dok? Terus yang kedua mengenai IQ dan EQ ya. Jadi IQ dan EQ, kalau IQ itu kalau setahu saya lebih fokus ke kecerdasan ya. Kalau EQ lebih fokus ke attitude ya. Saya ini asesor, Dok. Asesor itu kadang-kadang menilai seseorang profesional itu dari 3 hal. Keterampilan, pengetahuan, dan attitude. Tapi selama ini saya selalu kesulitan untuk menilai attitude seseorang. Apakah ini berkaitan dengan EQ ya, Dok? Atau bagaimana menilai attitude seseorang itu dengan apa kira-kira tolak ukurnya? Terima kasih, Dok. Baik, terima kasih Mas Hendri. Saya jawab yang Pak Eni ya. Ya, amigdala bagian daripada otak. Makanya otak sering dibagi otak kiri, kanan, tengah, belakang, depan, dan sebagainya. Amigdala itu di tengah. Di tengah daripada pusat yang ingin menapis fungsi emosi. Ya, kalau korteks cerebrum itu di depan, itu adalah logika. Dia menapis sesuatu yang berkaitan dengan analisa logika. Nah, pada konteks amigdala, dia lebih kepada pengendali emosi dan rasa. Kalau ini kemudian lebih stabil, ya, dia bisa menjadi pengendali tadi korteks cerebrum tadi. Maka tadi fenomena neurosa yang terganggu itu adalah amigdalanya. Korteks cerebrumnya oke banget. Tadi makanya pertanyaan kedua, IQ-nya brilian. Dia bisa memanipulasi, karena korteks cerebrumnya oke, tapi amigdalanya tidak oke. Fungsi emosi dan pengendali rasa, pengendali daripada hubungan emotional quotient-nya menjadi terganggu. Nah, karena itu banyak buku-buku yang mencoba untuk mengedepankan tadi. Kalau IQ, korteks cerebrum, itu given, Pak Hendri. Orang tua yang dilahirkan anak retardasi mental itu bukan maunya dia. Jadi retardasi mental itu given. Sama juga dengan orang brilian, itu given, bukan pelatihan. Jadi orang yang punya IQ brilian itu udah given. Memang dari sana yang Allah berikan. Nah, potensi ini kemudian dia pakai dengan semua modalitas pendidikan. Makanya kalau saya IQ cuma 120, ya, dimanapun 120 terus. Kira-kira gitu. Jadi kalau IQ yang tadi intelligence quotient itu given. Takdir baik dan buruk. Dia tidak pernah bisa dimanipulasi dengan sebuah pendekatan. Oh, IQ ini dapat 90, kita latih dengan jadi 200, nggak bisa. Sebaliknya IQ yang sudah brilian nggak bisa turun. Memang dia sudah given genius brilian. Ada orang IQ brilian di desa, betul, dia brilian, tapi lingkup pendidikannya nggak memungkinkan dia mendapatkan jenjang jadi profesor. Tapi dia brilian IQ-nya, walaupun lahir di desa. Jadi memang amigdala ini adalah potret yang ingin menggambarkan tadi fungsi daripada emosi dan rasa yang ada di lokasi di otak tengah tadi, di perbatasan antara kiri kanan, depan belakang dan sebagainya. Karena itu menapis tadi fungsi-fungsi yang lainnya. Nah, apa yang terjadi ketika tadi pertanyaan kedua, attitude ya daripada kemudian keterampilan dan pengetahuan. Saya kira saya pernah membaca sebuah proses asesor menarik, Pak Hendri. Ada sebuah perusahaan ingin merekrut seorang, ya. Dia mulai dari mana?
Dia melihat fenomena di halamannya Pak Hendri. Sengaja itu air bocor, dibuka kerannya. Lalu ada selang berseliweran. Nah, setiap peserta diuji dari situ. Apa yang dilihat ketika masuk ke perusahaan itu? Ada keran bocor, dia cuek, dia nggak tutup, mematikan. Ada selang yang kemudian berseliweran, nggak dia rapikan. Dia mengujinya ketika pada saat wawancara pakai sebuah CCTV, yang dilihat potret itu dulu. Ada sampah nggak disingkirin dan sebagainya. Jadi attitude itu adalah suatu pembiasaan yang terlihat pada setiap fenomena ketika dilalui kehidupan itu. Bukan pada ketika pertanyaan wawancara. Makanya perusahaan tadi ketika mengetes tadi, oh orang ini punya kepedulian sama keran yang bocor dimatiin. Ada selang yang nggak teratur dirapiin. Ada sampah yang berserakan disingkirkan. Makanya ketika proses pengumuman, orang-orang pada bingung. Penilaiannya bukan pada wawancara. Pada attitude itu yang tadi dinilai. Kepedulian dia dalam hal yang kecil pada sebuah perusahaan itu menjadi sangat penting ketimbang IQ yang mungkin dia miliki brilian dan canggih tapi tidak punya kepedulian pada lingkungan sosial. Jadi setuju sekali kalau tadi sebagai asesor mencoba mengedepankan attitude. Ya. Nah, penilaian instrumen terbatas. Ya. Entah itu MMPI, entah itu DSIQ dan sebagainya, itu terbatas sekali. Karena bisa dimanipulasi orang. Pakai instrumen itu dibelajar, beli tuh alat-alat instrumen di toko Gramedia dibelajarin sehingga dia bisa menghasilkan instrumen dengan kualifikasi yang juga tidak objektif sebetulnya. Tapi kalau attitude, perilaku apa adanya itu tampak tidak bisa dibuat-buat. Mulai daripada tadi bagaimana dia menyapa orang di sekitarnya ketika mungkin berinteraksi. Dan mudah-mudahan emotional quotient memang menjadi sesuatu yang lebih penting ketimbang intelligence quotient. Karena intelligence quotient adalah given dari Allah, menjadi brilian, menjadi intelligence bukan pilihan, tapi adalah given dari Allah, takdir baik dan buruk yang dia gunakan untuk apa. Makanya tadi kemudian dipakai untuk potensi amigdala yang tidak baik, maka orang IQ brilian bisa menyalahgunakan menjadi antisosial. Sebaliknya orang intelligence mental, mungkin kita bisa lihat Fajar, ya, kisah nyata, orang yang lahir dengan cerebral palsy, otak itu mengecut. Otaknya tidak berkembang seperti kita, makanya dia tidak punya potensi untuk mengurus dirinya. Tapi kemudian ibu dan bapaknya ketika diputuskan oleh dokter, Pak, Bu, ini anak ibu akan cacat otak. Dari janin udah kelihatan. Mau kami lanjutkan atau memang kita akhiri saja? Ibu bapaknya mengatakan, tidak, Dok, ini amanah kami. Amanah kami ditakdirkan punya anak cerebral palsy dengan kekerecutan dari otaknya, kami terima. Ibu bapaknya nggak henti-hentinya ketika masa hamil itu mengaji, memberikan rangsangan Al-Quran. Sekarang jadi hafiz Quran. Silakan itu googling Fajar cerebral palsy yang kemudian dihafiz Quran. Dia tampaknya melongo-melongo gitu, Pak. Ini memang orang-orang dengan cerebral palsy nggak bisa mengurus dirinya aja nggak bisa, tapi hafiz Quran. Bayangkan dengan kita yang utuh. Mata melihat, telinga mendengar, semua perangkat lengkap. Tapi kita tidak gunakan potensi menjadi penghafal Quran. Nah, itu adalah sebuah catatan. Jadi, ketika memang iman dikedepankan, maka tidak bisa ada yang membendung. Sekalipun dia cerebral palsy, maka nilai-nilai ruhiyah, nilai-nilai spiritual tetap bisa membangkitkan menjadi hafiz Quran yang menjadi suatu contoh kepada kita untuk lebih baik dari apa yang mungkin dialami oleh seorang Fajar. Jadi setuju, attitude akan tampil apa adanya, karena itu tesnya jangan kemudian dengan instrumen, Pak. Tesnya harus dengan fenomena kehidupan yang tadi ditesnya secara alamiah. Sengaja dibikin fenomena tadi, sampah berantakan, ada keran bocor, sehingga orang itu akan kita tes, diuji melewati ruangan itu punya kepedulian seperti apa. Mudah-mudahan itu menjadi sebuah cakrawala saja ketika memang sebagai asesor tidak lagi hanya terjebak dengan lembar kertas, ya, kemudian wawancara, tapi kealamiahan dia merespon kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan itu akan menjadi lebih alamiah untuk mengukur attitude yang sebenarnya. Saya kira demikian, Pak Edri. Gini, Dok, berarti kalau dapat saya simpulkan antara amigdala, rasa karakter dan attitude itu inline ya? Betul. Oke. Betul sekali. Ya, ya.
Dan itu bisa tumbuh karena pelatihan, karena pola asuh. Oke. Ya. Oke, makasih, Dok. Ya. Turun Pak atas jawabannya. Terima kasih juga pada Mas Hendri yang telah berbagi. Monggo silakan yang lainnya, mungkin Pak Levi, Pak Udin, Mbak Lilis, Pak Hari, atau mungkin Mbak Imelda Dato. Bagaimana Mas Heru? Sampun sembuh? Saya harap juga segera sembuh dan bisa bergabung kembali di kajian subuh online ini. Monggo silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eni sama Pak Dokter, ini saya punya keluarga, masa kecil sampai remaja itu dikenalkan dengan agama. Tapi setelah berkeluarga, itu jauh dengan agama. Bagaimana saya sebagai saudaranya untuk mengingatkan untuk kembali lagi kepada agama. Terima kasih, Dokter. Ya, terima kasih Mbak Endang. Ya, ini fenomena yang dikatakan kolb. Ya. Kolb itu segumpal darah. Makanya kemudian ketika Rasulullah menyampaikan adanya tadi yang Pak Endi juga tanyakan. Ya. Ala inna fil jasadi mudghah. Iza solahat solahal jasadu kullu wa iza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala fahiya qalb. Ingatlah ada segumpal daging ya dalam tubuh kalian yang kalau daging ini baik, baik seluruhnya, kalau itu buruk, buruk semuanya. Apa? Inilah kolbu. Kolbu. Hanya memang padanan kolbu ini kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia itu nggak ada yang matching. Dia nggak bisa menjadi jiwa, dia nggak bisa menjadi tadi amigdala, dia nggak bisa menjadi jantung dengan segala macam. Jadi memang ini yang dikatakan begitu memang sudah sangat lengkapnya, namun penjelasan ilmiahnya itu tergantung pada sudut pandangnya. Apa yang tadi Mbak Endang sampaikan, ini yang dikatakan makanya dalam sebuah doa, ada doa yang mengkaitkan tentang kata kolbu ini. Ya muqallibal qulub, wahai pembolak-balik hati. Sabit qalbi ala dinik, sabit qalbi ala lisanik, sabit qalbi ala ta'atik. Karena hati itu betul-betul rapuh katanya. Seperti digambarkan seperti jari dihimpit oleh jari-jari lainnya. Jadi begitu rapuh. Begitu bisa jatuh dan bisa kemudian tadi seperti fenomena Mbak Endang, dididik dengan ajaran agama pada level-level awal. Ya, bahkan juga sudah menerapkan. Tapi begitu berkeluarga berarti ada faktor eksternal lain yang mempengaruhi perubahan tadi. Sehingga kolbunya tadi yang dikatakan berbolak-balik itu menjadi kemudian berubah. Nah, bagaimana kemudian kita mencoba untuk mengajak dari apa yang kemudian tadi Mbak Endang sendiri sampaikan? Karena tadi lingkungan penting, maka yang harus kita potret lingkungan dulu nih. Perubahan itu kan berarti terjadi sangat nyata ya. Dari perubahan yang tadi dikatakan dididik dengan semua bekal yang baik, tiba-tiba berkeluarga. Nah, berarti catatannya potret keluarganya seperti apa? Makanya tadi kan tombol hati penting ya. Berkumpulan dengan orang soleh itu gambaran tadi. Siapa yang ada di sekitar kita akan membentuk kita. Nah, dengan kata lain potret itu mungkin Mbak Endang telusur ya. Siapa di balik orang-orang terdekat itu yang memang memberikan pengaruh yang begitu sangat drastis sehingga merubah tataran kehidupannya. Bisa saja mungkin bukan kehidupan keluarganya ya. Tapi kehidupan kantornya misalnya. Kehidupan teman-teman mainnya. Nah, itu yang mungkin tadi ketika dalam keluarga, kehidupannya terkontrol. Didikannya, pola asuhnya. Tapi begitu dia lepas, maka ada faktor lain yang ada di sekitarnya, entah tadi mungkin pasangan hidupnya, mungkin tadi peran kantornya, mungkin tadi peran sosial, peer group daripada teman-teman mainnya, sehingga tombol hati tadi betul-betul mengatakan, selain baca Quran maknanya, ya, sholat malam, zikir malam, berkumpul dan Allah saya ingin menggambarkan peer group kita. Kalau seperti ngaji bareng begini kan peer group yang mengajak kita pada kebaikan. Makanya kita tersentuh terus dengan kalimat-kalimat baik dan saling mengingatkan. Tapi kita nggak tahu di luar. Apalagi sekarang fenomena IT tadi. Ya, dalam segampangan paparan lingkungan kita lebih nggak kekontrol lagi. Nah, ini yang kemudian nanti kita harus lihat potretnya.
Bagaimana kita mengajaknya sebagai orang yang tentu terdekat, maka tadi kunci yang dikatakan role model itu penting. Kita lihat tadi Mbak Endang masuk menjadi orang yang tentu bisa menjadi pengingat. Karena kehidupan dia yang tadi di awal baik, itu sudah modal kan? Karena modalnya sudah ada, lalu kemudian berubah karena ada sesuatu fenomena lain, maka stimulus yang kita akan ajak untuk mengingatkan basic yang dimiliki, berarti itu sudah lebih mudah. Hanya tadi pendekatannya tentu harus melihat karakter dia tadi, pekerjaannya bagaimana, lingkungan keluarganya bagaimana, anaknya bagaimana. Nah, tentu sebagai orang yang terdekat bisa masuk di dalam pembicaraan dari hati ke hati untuk mengajak itu sebagai suatu ajakan terhadap apa yang kita lihat dari perubahan tadi, untuk dia mengingat memori ke belakang tadi. Dari bekal-bekal yang tadi dikatakan semasa sekolah itu sudah diajarkan tentang landasan keagamaan yang baik untuk dibangkitkan lagi. Yakinlah modal itu ada, tinggal kita berikan lagi stimulus-stimulusnya, maka apa yang tadi Mbak Endang sampaikan dari keluarganya bisa Allah bukakan. Walaupun sekali lagi hidayah tentu rahasia yang memang tidak bisa kita yang menentukan. Sehingga Nabi sendiri ketika mengajak orang-orang terkasihnya pernah disindir oleh Allah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi may yasha. Engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Tidak bisa. Engkau tidak punya kewenangan itu. Tapi tugas kamu adalah mengajak dan menyampaikan. Selesai kemudian ajakan itu, dia mau berubah atau tidak, bukan lagi kewenangan kita untuk jadi ukuran berhasil atau tidak. Nabi nggak bisa mengajak pamannya. Pamannya memusuhi dia dan bahkan mengusir dia. Tapi itu bukan ukuran kegagalan. Karena ukurannya ajakannya konsisten, terus-menerus, sampai dia hijrah, dan akhir kemudian Fathul Mekah bisa diraih kembali. Yakinlah, kemenangan Allah ada di depan kita, hanya tinggal masanya, tadi saya katakan, momentum ini sudah ada di depan kita, mari kita jadikan ngaji subuh seperti ini kita hidupkan, ya. Komunitas-komunitas ngaji bareng begini kita hidupkan, WA group untuk tahsin kita hidupkan, dan sebagainya. Yakin itu akan menjadi pengajak. Jadi Mbak Endang bisa mulai tadi WA group keluarga, ya. WA group keluarga, berikan kalimat-kalimat, hal-hal yang bisa membangkitkan tadi ingatan kebaikan yang pernah dia miliki. Mungkin begitu Mbak Endang. Terima kasih. Terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Endang dan juga jawaban dari Pak Dr. Widiansyah. Monggo silakan yang akan berbagi pengalaman atau mungkin memperoleh kiat-kiat dari Bapak Dr. Ustadz Widiansyah yang bisa kita dengarkan juga, share dari teman-teman. Monggo. Kayaknya nggak ada Mbak ini. Okay. Kita tutup aja. Okay. Alhamdulillah kajian hari ini begitu banyak sekali manfaat, dan satu pesan tadi adalah bahwa kita harus tetap selalu menghidupkan seperti forum ini dan berbagai macam WA group yang kita juga tidak tahu dari arah mana nanti Allah akan membuka hidayah bagi teman-teman kita atau anggota keluarga kita. Terima kasih Bapak Dr. Ustadz Widiansyah atas keluangan waktu dan juga tausiahnya yang begitu bermanfaat bagi kami, dan juga kepada teman-teman para hadirin dan hadirat yang ada di forum ini. Kita akhiri forum hari ini, dan semoga kita masih bisa berjumpa lagi untuk kajian-kajian berikutnya. Untuk minggu depan, insya Allah akan diisi oleh Ustazah Irin Hardono yang bertepatan dengan momen yang diyakini sesuatu hal yang penting juga tentang Natal yang akan diceritakan dan kemudian diluruskan oleh Ibu Irin yang secara konsisten mengingatkan tentang pembelokan ya tentang tanggal 25 Desember tersebut. Terima kasih
kepada semuanya. Saya kembalikan kepada Pak Hendri. Silakan kalau ada pesan atau sebagainya, dan saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ustadz Dr. Fidiansah. Semoga nanti di masa yang akan datang bisa hadir kembali pada forum ini. Ya. Mohon izin, Dok, ditutup doa dulu, Dok. Baik, mari doa mulkul ibadah, doa adalah intisari ibadah. Kita sudah saling berwasiat kebaikan dan kebenaran. Mari kita tutup dan lengkapi semua ikhtiar kita dengan doa kepada Allah SWT. Al-Haziniyah wa kullu niyatin surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin wa'fu anna ya karim. Wa'fu anna ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah ya farijal hamd ya kashifal gham. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana ighfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala iman. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mengharap kasih dan kasih sayang-Mu ya Allah, agar hati kami senantiasa Engkau anugerahkan dengan nilai iman, dengan keistiqomahan, dengan selalu mengungkapkan zikir, istighfar, dan disertai dengan selalu semangat untuk berinfak ya Allah dalam setiap situasi. Semoga hati ini menjadi nafsu-nafsu yang mutmainah, hati yang senantiasa selalu mengingat padamu ya Allah, hati yang selalu memberikan manfaat bagi kehidupan, bagi keluarga kami, bagi masyarakat kami, dan bagi bangsa dan negara ini ya Allah, untuk menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Ya Allah, Engkau begitu banyak memberikan amanah kepada kami, karena itu jadikanlah amanah ilmu yang Kau berikan pada kami ilmu yang bermanfaat ya Allah. Amanah harta yang Kau titipkan kepada kami, amanah yang menjadi amanah harta yang barokah ya Allah. Amin. Amanah keluarga yang Kau titipkan kepada kami, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ya Allah. Dengan anak yang soleh dan soleh akan menjadi qurrata ayun bagi kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.